Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdea Ananda Arsyad dari kelas akuntansi C, NIM 9214210058. Di sini saya akan menjelaskan terkait cara penyelesaian regresi linear berganda menggunakan aplikasi Microscope Excel. Langsung saja. Seperti yang kita lihat, di sini sudah tertampang soal untuk mencari regresi berganda di aplikasi Microsoft Excel. Langsung saja kita pilih data, terus kita cari data, terus data analisis, kemudian cari regression, lalu yang input range itu kita cari output beserta label, kita range bersama. Kemudian untuk X range itu kita blok dari tenaga kerja dan modal, jangan lupa label juga kita range bersama. Kemudian labels, confidence level system rank, lalu residuals kita pilih semua untuk menampilkan hasilnya. Kemudian untuk output range kita cari di mana letak yang ingin kita tampilkan untuk hasil pengerjaan tersebut. Sini kita enter. Nah, setelah kita klik OK, maka Excel secara otomatis akan menampilkan hasil analisis outputnya beserta grafik-grafik yang ingin kita munculkan. Maka dari jika hasilnya sudah terpampang, maka kita rapikan dulu agar ketika kita menjawab soal sudah bisa kita jawab langsung gitu ya. Hasil ini kita bisa jawab untuk pertanyaannya. Pertanyaan pertama yaitu sig and magnitude. Yang kedua yaitu uji F. Terus yang ketiga yaitu uji T. Dan yang keempat adalah koefisien determinasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu sig and magnitude, kita untuk menjawab nomor ini kita lihat pada koefisien tenaga kerja dan modal pada variabel independen tenaga kerja dan modal. Untuk koefisiennya yaitu kita mendapatkan hasil positif kedua-duanya. Untuk tenaga kerja sebesar 0,40 dan untuk modal adalah 0,185. Nah, ini artinya bahwa jika ada peningkatan terhadap tenaga kerja, maka akan menyebabkan peningkatan pula kepada output. Jadi intinya, jika tenaga kerja bertambah, maka output pun peningkatannya bertambah. Selanjutnya juga dengan modal. Dapat kita lihat modalnya mempunyai hasil yang positif. Maka bisa kita artikan jika meningkatnya modal, maka mempengaruhi peningkatan pada output. Selanjutnya, untuk mencari uji F, dapat kita lihat pada tabel ANOVA
artinya 0,00017. Hasil ini dapat diartikan sangat jauh dari 5%. Jika di bawah 5%, artinya sangat berpengaruh terhadap tenaga kerja dan modal. Hal ini pengaruhnya nyata terhadap output. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa tenaga kerja dan modal secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap output. Nah, untuk soal nomor 3, mencari uji T. Kita lihat pada P-value untuk tenaga kerja di sini kita mendapatkan P-value-nya sebesar 0,00263. Dapat kita lihat hasilnya ini lebih kecil dari 5%. Artinya bahwa secara parsial tenaga kerja berpengaruh sangat signifikan terhadap output. Berikutnya adalah modal. Kita mendapatkan P-value-nya sebesar 0,86. Hasil ini dapat kita lihat bahwa modal lebih besar dari 5%. Artinya bahwa secara signifikan modal tidak berpengaruh nyata ataupun tidak signifikan pengaruhnya terhadap output. Dan yang terakhir, kita mencari koefisien determinasi. Jawaban dari koefisien determinasi ini berkaitan dengan uji F dan sigma Thune karena menunjukkan modalnya baik atau tidak. Nah, untuk menjawab koefisien determinasi ini, kita dapat melihat pada tabel income summary output pada R square dan edges R square. Kita lihat pertama pada R square hasilnya 0,914, artinya 91,45% atau tenaga kerja dan modal ini menentukan variasi dari output sebanyak 91,45%. Dimaksudnya variasi output ini 91,45% ditentukan oleh variasi tenaga kerja dan modal. Sedangkan sisanya 8,55% ditentukan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam model ini. Jadi, semakin besar R square, maka modalnya pun semakin baik. Sekian penjelasan tentang pengerjaan regresi linear berganda menggunakan aplikasi Excel. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.